Oke, makasih Koi. Oke. Pernah nggak sih kalian berbicara di depan umum, entah itu jadi MC atau presentasi di depan kelas, di kantor, di tempat organisasi, di keluarga, atau di tempat umum, tapi nggak ada yang dengerin? Aku pernah. Pernah juga nggak sih kalian kayak gitu, tapi hampir semuanya nggak dengerin? Aku juga pernah. Kenalin, aku Hasna. Hari ini aku bakal sharing sesuatu ilmu yang aku tahu tentang public speaking dengan judul cara membangun koneksi antara pembicara dan pendengar. Disclaimer nih, aku masih belajar. I'm not an expert. Aku bukan ahli di bidang ini, tapi I'll do my best to share what I have. Jadi aku sebenarnya ngelakuin riset kecil-kecilan buat webinar kali ini. Aku banyak nonton video public speaker gitu di YouTube, terutama di channel YouTube-nya TED Talk. Kalian boleh di situ googling cari aja di channel tersebut gimana sih caranya jadi public speaking. Atau kalian bisa pilih aja video-video random di channel YouTube TED Talk karena di situ pembicara-pembicaranya keren-keren dan juga topik-topiknya bermanfaat banget. Jadi tips-tips cara membangun koneksi ini aku pelajari sendiri dengan nonton video-video tersebut. Mungkin lebih cocok kalau judulnya cara membangun koneksi antara pembicaraan pendengar ala aku. Oke, next slide please. Oke, jadi hal yang paling utama sebelum berbicara adalah menganalisis pendengar kalian. Kalian tuh harus kenal sama pendengar kalian. Kenapa sih kalian sebagai pembicara harus banget mengenal audiens kalian? Jawabannya adalah karena kalian itu menjadi public speaker bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang bagaimana kalian memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pendengar. Jadi, pendengar kalian itu harus menerima dan dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari apa yang telah kalian bicarakan di depan mereka. Betul. Contohnya nih, sebelum webinar ini dimulai, malamnya kami para pihak pembicara dan panitia itu udah menganalisis kalian para pendengar. Meski nggak satu-satu sih analisisnya karena banyak banget. Jadi berdasarkan Google Formulir yang udah kalian isi, sebagian besar dari peserta webinar ini adalah mahasiswa dengan rentang umur 19 sampai 25 tahun. Nah, bukan juga hanya orang Bandung. Berarti di sini aku harus menyesuaikan ide dan supporting ideas yang aku punya, serta bahasa aku untuk audiens dengan mayoritas tersebut. Yang pertama, ide. Tentunya, ide yang aku pakai ini kan public speaking, dan akhirnya aku pilih judul ini karena aku bisa memberikan beberapa materi tentang membangun koneksi antara pembicara dan pendengar. Dengan judul ini juga aku bisa tahu loh kalau kalian itu pastinya memiliki keinginan untuk menambah ilmu di perihal membangun koneksi antara pendengar dan pendengar dan pembicara. Kalian pasti pendengar yang ingin membangun koneksi dengan kan pembicara yang ingin membangun koneksi dengan pendengar kalian. Jadi kalian ikut webinar yang aku ini. Oke, yang kedua itu bahasa. Bahasa yang kalian gunakan juga harus sesuai dengan pendengar kalian. Seperti analisa sebelumnya, webinar ini peserta webinar ini bukan hanya dari Bandung aja, ada yang dari Cimahi, ada yang dari Bogor, Purwakarta, Yogyakarta, Jakarta, Bangka Belitung, Indramayu, dan lain-lain. Pokoknya enggak hanya dari Bandung. Tentu aja bahasanya juga bermacam-macam. Nah, dengan rentang usia 19 sampai 25 tahun. Jadi bahasa yang paling cocok digunakan untuk webinar kali ini adalah bahasa Indonesia. Loh, kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja? Kan anak sastra Inggris. Karena jawabannya simpel sih, karena agar pemberian materi penerimaannya juga lebih mudah dipahami. Kalau misalnya nih ada orang dari luar negeri yang datang ke webinar ini, hadir di webinar ini menjadi peserta, boleh jadi pakai bahasa Inggris karena bahasa internasional. Tapi karena peserta di webinar ini adalah dari Indonesia semua, jadi pemilihan bahasa Indonesia itu sudah paling cocok ya. Kalau misalnya nih paling cocok nih, coba aja nih ya, kalau misalnya di sini ada orang Jawa,
juga ada orang Sunda. Terus aku bilang nih, aku kemarin makan gedang. Kan artinya berbeda ya. Kalau di Sunda itu gedang artinya pepaya. Kalau di Jawa itu gedang artinya pisang. Beda banget kan? Jadi nanti ada salah tafsir di situ. Belum lagi kalau misalnya di bahasa luar, bahasa Sunda atau bahasa Jawa, mungkin gedang nggak ada artinya. Atau mungkin malah gedang punya arti yang lain lagi. Jadi pemilihan bahasa juga itu penting untuk membuat koneksi dengan pendengar kalian. Itulah kenapa bahas bahasa itu penting. Next slide, please. Oke, hal lain yang dilakukan sebelum berbicara itu adalah latihan. Oke deh, latihan ini ngebantu banget kalian. Walaupun nantinya waktu kalian berbicara di depan umum masih ada nervous, gugup-gugup kayak aku sekarang sakit perut gitu ya. Tapi seenggaknya kalian udah pernah latihan sebelumnya. Aku hari ini latihan dari setengah 8 pagi, non-stop sampai tadi, sampai habis air 1 liter. Kenapa sih latihan sepenting itu? Karena ini membuat kalian lebih punya bayangan. Kalian membuat kalian lebih terstruktur. Kalau misalnya kalian nggak latihan, mungkin kalian nggak akan terlalu terstruktur uh, da dalam segi bahasa, dalam segi bahasan, dalam segi gestur atau bahasa tubuh. Sedangkan kalian sebagai pembicara yang baik itu adalah pembicara yang yakin. Kalian harus bisa terlihat yakin dan membuat pendengar yakin. Jadi pendengar bakal percaya sama kalian. Kadang kalau pembicaranya nggak well prepared, malah pendengar akan males atau jadi nggak percaya gitu loh sama pembicaranya. Oke, yang pertama bikin skrip deh. Latihan pakai skrip itu, latihan terus diulang-ulang. Nggak usah dihafalin sih, yang penting kalian ngerti urutan dan garis besar dari skrip tersebut. Tentu kalian nantinya bisa improvisasi ketika berbicara di depan umum, tapi skrip ini bakal ngebuat kalian tetap berada di inline sesuai dengan maksud dan tujuan serta materi yang kalian buat. Juga bahasa yang akan kalian pakai akan lebih terstruktur. Yang kedua itu suara. Latihan suara itu penting. Kenapa? Karena pendengar kalian membutuhkan suara. Nggak akan ada koneksi kalau suaranya jelek. Pokoknya kayak tadi, misalnya aku nggak terlalu kedengeran gitu waktu ngobrol. Nanti kan kalian jadi susah ngedengerin ya. Mungkin ada yang ngedengerin. Tapi membutuhkan effort lebih gitu untuk mendengarkan karena kesulitan suara akunya terlalu kecil. Bukan hanya masalah volume, tetapi tinggi rendah nada atau tone juga mempengaruhi. Kita harus bisa memilih kata apa yang harus diulang atau misalnya sesuatu yang harus ditekankan. Jadi maksud yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik kepada si pendengar. Pendengar pun bakal mengerti apa yang si pembicara itu bicarakan. Jadi kayak, oh tahu nih si pembicara lagi ngomongin ini bla 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 gitu. Yang ketiga adalah gestur atau bahasa tubuh. Kenapa sih gestur penting? Karena visual itu juga nggak kalah penting bagi para pendengar. Jika kalian tidak menggunakan gestur atau menggerakkan tubuh waktu kalian berpresentasi di depan orang, kalian kayak bakal jadi kayak patung tapi ngomong gitu kayak gini. Kayak kurang aja gitu kalian. Terus si pendengar juga nggak akan interest sama kalian karena kalian tidak melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengambil perhatian para pendengar. Nah, lalu si gestur ini juga aku rasa cukup efektif untuk meminimalisir kegugupan atau nervous saat berbicara di depan umum. Oke, next slide please. Nah, sekarang hal yang harus diperhatikan pada saat kalian berbicara. Agak banyak tapi kita singkat-singkat aja ya. Yang pertama adalah opening atau pembukaan. Jadi beberapa public speaker di luar sana mengatakan bahwa opening atau pembukaan itu sangat penting untuk mengambil perhatian para pendengar. Sama aja kayak dalam tulisan, seperti novel atau cerpen, itu juga dilihatnya dari awal tulisan. Kalau awal tulisan udah menarik, pasti kesannya menarik. Jadi kita harus mengambil hati para pendengar pada saat pembukaan bahasan kita. Tips dari aku adalah gunakan rhetorical question atau pertanyaan yang nggak butuh jawaban sebenarnya. Kayak tadi contohnya aku kan nanya,
pernah nggak sih kalian presentasi tapi nggak didengerin? Itu kan sebenarnya nggak perlu dijawab, cukup dalam hati aja gitu kan. Nah, itulah contoh opening dengan rhetorical question. Selalu aku juga menyajikan cerita pengalaman aku nih, tadi sedikit, walaupun cuma sedikit ya. Itu juga akan membantu meningkatkan interest pada pendengar kepada si pembicaranya. Karena katanya storytelling is the best way to communicate. Gitu. Yang selanjutnya adalah visual. Seperti yang udah aku bahas sebelumnya, gestur juga termasuk visual. Selain gestur juga kita harus memperhatikan konten kita. Nah, contohnya PPT yang aku pilih ini. Aku mencari template PPT yang sesuai. Akhirnya aku pilih ini karena sangat sesuai dengan materi yang aku berikan. Ada orang yang lagi megang mikrofon atau pelantang suara di situ, kelihatan lagi ngangkat tangan, gerak-gerakin tubuh, terus kayak lagi ngomong gitu kan. Itu sebenarnya sesuai banget sama apa yang aku sampaikan sekarang. Tapi visual itu penting banget, tapi jangan sampai visual itu sendiri nggak sesuai sama materi atau gagasan yang kalian buat. Oke, yang selanjutnya artikulasi. Lagi-lagi tentang suara. Ini penting banget karena akan menentukan pemahaman pendengar kalian. Kalau kalian nggak bisa mengucapkan sesuatu dengan jelas, bisa jadi terjadi kejadian salah tafsir atau salah mengartikan. Kuncinya adalah kalian harus terus berlatih dalam kesulitan. Misalnya nih, kalau misalnya kalian punya satu kata yang sulit banget diucapin, terus aja dilatih kata-kata itu biar nanti kalian bisa jadi terbiasa. Nah, dulu aku kesulitan banget nyebutin beberapa kata dalam bahasa Inggris. Yang paling aku gitu adalah me, mengucapkan kata apa sih, literature. Itu dulu aku susah banget, tapi karena sering latihan, sekarang aku bisa mengucapkannya dengan better lagi itu daripada yang dulu. Semuanya bisa asal kalian latihan. Oke, yang selanjutnya ada kontak mata. Ini penting banget kalian kalau lagi ngomong kan, kalau lawan bicaranya megang HP, main HP gitu. Kayak ini orang ngedengerin nggak ya? Mungkin bisa jadi ngedengerin tapi sambil main HP. Tapi kan kita jadi kayak ada rasa apa gitu ya, ngeganggu banget gitu main HP, nggak ngedengerin, nggak ada kontak mata sama sekali. Gitu juga sebaliknya kalau kita misalnya lagi berbicara, tapi kitanya lagi ngelihat kemana gitu, ke atas, kemana, main HP, itu juga kan si pendengar jadi bingung kayak ini mau ngomong sama kita, berinteraksi sama kita atau enggak gitu kan. Nah, ini kontak mata ini sangat penting untuk terus menjalin koneksi antara pembicara dan pendengarnya. Permisi, Lalu logik. ya Kak Hasna, waktunya sisa 2 menit untuk pematerian. Oh, oke. Logik, ya bahasan kalian harus banget masuk akal karena manusia sendiri kan menggunakan akal ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong gak logik, pasti nggak akan langsung dipercaya sama orang-orang. Lalu menghibur. Nah, ini nih yang agak susah, nyisipin jokes atau candaan. Sekali lagi ya, lihat aja pendengarnya. Pokoknya jangan masukin jokes tongkrongan pada saat kalian berbicara di banyak orang. Karena bisa aja orang-orang tersebut nggak ngerti atau malah cuman bengong doang, ini maksudnya apaan, karena itu jokes tongkrongan, cuman mengerti sama tongkrongan kalian doang. Oke, next slide please. Oke, nah ada data dari Stanford Business tentang karakteristik komunikasi yang efektif. Ternyata data tersebut menunjukkan bahwa verbal dan vokal itu hanya berpengaruh 12,5% terhadap keefektifan komunikasi, yang berarti pendengaran kita tuh hanya 12,5% efektif dalam berkomunikasi. Nah, yang paling besar pengaruhnya adalah visual itu sendiri, sampai 83%. Ternyata visual sangat penting untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, tips buat kalian, jika kalian membuat PPT disertakan gambar yang sesuai dengan gambar yang sesuai, juga sertakan diagram ataupun data agar kalian agar si pendengar tuh tetap ada koneksi dengan kita karena tertuju perhatiannya pada gambar, pada gestur, dan juga pada data. Nah, ini juga penting kita menyediakan data agar kita dapat lebih dipercaya dan terlihat lebih yakin dalam melakukan berbicara di depan umum. Oke, next slide please.
Nah, itulah tips cara membangun koneksi antara pembicara dan pendengar ala aku. Yang pertama, analisis dulu pendengarnya, sesuaikan ide dan bahasa. Yang kedua, latihan menggunakan skrip, jangan lupa pengucapan dan gerakan tubuh. Yang terakhir, perhatikan opening session, artikulasi tingkat logika, visual, kontak mata, jokes, dan lain-lainnya. Jadi sekian dari aku, Hasna Fitri, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Boleh aja langsung on mic atau tulis di chat box. Boleh ya teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand atau di chat box boleh. Oke, ada ya satu, Pai. Pai boleh langsung aja ditanyain yang mau ditanyainnya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan materinya, Hasna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fayat. Jadi, saya mau nanya tentang gesture yang tadi. Kan katanya gesture itu penting karena termasuk visual. Nah, Stanford Business juga menunjukkan data bahwa visual itu sangat penting buat keefektifan komunikasi. Jadi pertanyaannya itu, apakah gesture berlaku juga di presentasi online atau cuma offline aja? Soalnya kan kalau di Zoom itu terbatas kamera dan screen. Terus juga kalau misalnya emang di online juga berlaku, gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja untuk kayak sama kayak pertanyaan sebelumnya mirip-mirip gitu kan ya, gimana kalau lagi online. Yang pertama itu kalian harus duduk tegak gini aja, terus kalian kayak tertuju sama kamera gitu. Ngelihat terus ke kamera sambil senyum, sambil ngobrol. Kayak kalian ngajak ngobrol aja walaupun ya pada off cam gitu, nggak tahu gimana di sananya. Tapi kalian tetap aja duduk tegak dan berbicara sesuai yang udah kalian bikin gitu. Tapi jangan sampai kalian banyak diemnya, langsung aja. Terus gestur juga kan bakal kelihatan nih dari mimik muka juga masih bisa kelihatan. Kalian bisa senyum, bisa kayak mengekspresikan sesuatu, atau enggak kayak aku ini sengaja pakai handphone dan emang kebetulan laptop nggak bisa dipakai, terus dijauhin sedikit handphonenya karena biar agak kelihatan kali ya gerakan tangan akunya seperti ini, seperti itu gitu. Fai, semoga menjawab. Ya, terima kasih Hasna jawabannya.